tidak beres, tidak betul menjadi pemimpin Sumatera Utara. Rokok saya hilang 5 bungkus, diambil sama Satpol PP. Baru uang saya tak tahu tadi mana ini. Kalau pada saat yang begini kami tidak takut mati. Yang kami takutkan hidup. Hidup nanti apa untuk makan kami besok? Apa yang mau kami tanami besok? Di mana kami tinggal? Apa untuk bayar listrik besok? Bapak, sudah cukup berapa tahun Bapak jadi pemimpin daripada gubernur? Tidak ada pro kepada masyarakat Bapak. Jadi kalau bisa kepada masyarakat, apabila Pak Edi Rahmayadi lagi mencalonkan diri, janganlah dipilih. Ya, apa kabar saudara? Masih ingat hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 kami sempat mempertanyakan seperti apa alas hak yang dipegang oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, untuk menguasai areal 300 hektar di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Dan setelah beberapa hari kami mempertanyakan hal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan gerakan merubuhkan rumah yang masih bertahan di areal ini pada hari Kamis 27 Juli 2023. Dan hari ini saudara, hari Sabtu 29 Juli 2023, kami berkunjung ingin melihat seperti apa kondisi terakhir di lokasi beberapa rumah yang telah dirobohkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bersama saya Prasetyo untuk program eksklusif. Permisi, Bang Manik. Apa kabar Bang Manik? Sehat Bang ya? Izin Bang, kami letakkan ini dulu ya. Ya saudara, jadi di sini adalah rumah Bang Manik yang pernah kita beberapa kali wawancarai terkait kondisi terupdate ataupun terkini di lokasi sport center Bang ya. Dan kami juga melihat, Anda juga bisa melihat saat ini, inilah kondisi rumah Bang Manik yang kemarin dirobohkan pada hari Kamis 27 Juli 2023. Benar Bang Manik ya? Yang dirobohkan sudah kandang ayam, yang itu. Yang itu Bang ya? Jadi saya pindah kemari, ini pertama kali rumah saya, pertama kali yang dirobohkan. Jadi untuk hari ini yang kedua kali untuk yang kemarin. Kemarin hari Kamis 2 kali? Yang kedua kali. Dirobohkan? Iya. Baik, Bang Manik, seperti apa ceritanya kemarin? Saya biasa bangun jam 6 dan saya sangat terkejut. Saya lihat di lapangan sport center sana, yang katanya lahan sport center, lapangan sport center, rame betul, sangat rame. Kalau saya hitung-hitung mungkin 1 batalion ada kalau infanteri, dan bukan infanteri, 1 batalion infanteri, 1 batalion Satpol PP, dan polisi juga lengkap. Berarti ada pasukan gabungan Bang ya? Yang ada polisi sama Satpol PP ya Pak ya. Kalau tentara nggak ada. Tentara tidak ada. Jadi dua pasukan ini iya, turun ke lokasi sport center. Baik, Iya. apa yang terjadi selanjutnya? Itu masih terlalu pagi bagi seorang pegawai negeri yang shift pagi bagi saya. Karena baru jam 6 lewat sudah pada ngumpul. Dan saya sudah tahu pasti, wah ini udah bakal kejadian lagi, bakal penggusuran lagi, bakal eksekusi lagi. Dan saya berpikir tidak mungkin kalau cuma mengeksekusi kandang ayam harus begitu rame, begitu Pak. Iya. Ya saya santai aja bekerja seperti biasa, nggak mungkin kemari lah. Dan ternyata sebaliknya. Nah, dari pikiran saya itu, mereka rame betul datang. Lanjut ke lokasi nih, ke rumah Abang. Ya, pertama kali kemari. Berapa banyak orang yang datang? Pasukan? Nggak saya hitung, tapi saya taksir 100 lebih lah Pak. Termasuk polisi dan Satpol PP ya? Kalau kemari polisinya nggak ikut. Baik. Tapi kalau di lapangan polisi ada. Kalau kemarin nggak ada polisi. Hanya Satpol PP? Iya. Baik. Jadi di situ saya lihat, saya katakan sama istri saya, sudah lama. Kita nggak usah lagi ribut. Walaupun Pemprov
tidak melindungi kita, Kadispora tidak melindungi kita. Ada undang-undang dasar yang melindungi kita. Dan itu tertuang, pernah saya baca, udah nggak usah ribut, Mak. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran Dispora. Udah, Mak, tenang, Mak. Walaupun gubernur tidak melindungi kita, Dispora merusak kita, Undang-Undang 45 memaksa mereka untuk melindungi rakyatnya. Ya. Kalau memang mereka tidak melindungi rakyatnya, berarti mereka pengkhianat di negara kita ini. Mereka Kenapa? masuk langsung, Bang? Di situ mereka masuk tanpa kulunun, tanpa permisi, angkati barang-barang. Sempat itu si Agus juga, Opung keluar, hanya itu. Kami nggak keluar, kami duduk. Angkat semua, sikat semua, keluarkan. Nah, itu perintah dari Di dalam, Agus. Abang posisinya di depan kemarin. Kami di dalam. Di dalam. Iya, itulah. Kalau kronologinya, lalu mereka angkat dan namanya alat berat. Ah, itu herannya saya, untuk menumbangkan kandang ayam pakai alat berat, Pak. Baik. Sebenarnya saya sendiri menolaknya mungkin rubuh. Dalam arti saya, 2 kali kamu tumbangkan ini, saya menang 2 kali. Berapalah dana saya membangun kandang ayam ini? Dan berapa dana yang kau keluarkan? Berarti 2-0. Itulah kira-kira, biar menenangkan hati saya, Pak. Baik, Bang, sama-sama kita ketahui Abang dan juga beberapa masyarakat masih bertahan di lokasi sport center. Iya, ini Kami- termasuk, Bapak. Kami ingin bertanya kepada Abang, apa alasan Abang masih tetap bertahan di lokasi ini? Terutama saya sampaikan kepada masyarakat yang mungkin mengira kami ini adalah penghambat, penghalang pembangunan sport center. Perlu saya jelaskan, saudara-saudara, khususnya masyarakat Sumatera Utara, biar lebih baik saya jelaskan sebaik-baiknya. Ini cerita ganti rugi. Sebenarnya dalam hati saya bertanya, ganti rugi atas dasar apa? Atas dasar apa Pemprov itu mengasih ganti rugi sama saya? Kalau memang ini tanah PTPN 2 yang sudah dibayar, yakinkan saya. Tapi oke lah, saya mengalah. Kalaupun itu nggak bisa terjawab oleh mereka, saya hanya mempertahankan hak saya, Pak. Sebelum dibangunnya sport center, saya sudah di sini menguasai tanah ini, mengusahai. Baik. Dan saya mendirikan rumah yang kata Dispora semua sudah didata, sudah dibayar. Saya belum mendapat apa-apa. Ini saya sudah mengalah, sudah. Saya tidak yakin, tadi katakan, saya tidak yakin bahwa ini tanah sudah dibayar sama PTPN 2. Saya tahunya lu dari media juga loh, Pak. Baik. Saya nggak tahu apa-apa, tapi media yang mengisah bahwa PTPN 2 udah mengklaim ini tidak HGU. Tapi ini supaya masyarakat tahu ya. Tapi Pemprov menggiring opini, kami sudah dibayar. Abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini sudah tua. Saya sini sudah lansia. Saya tidak punya pekerjaan dan bakal tidak mau orang menerima saya bekerja. Kalau nggak saya bekerja sendiri. Disinilah lahan saya bekerja. Disinilah lahan saya untuk hidup. Saya di sini hanya mempertahankan hak saya. Walaupun jawaban-jawaban yang kami pertanyakan sama Pemprov hingga saat ini belum menyenangkan hati saya. Apa alas hak PTPN 2 untuk menjual sama Pemprov sehingga Pemprov membayar, dan seenaknya Pemprov mengusir kami? Itu sudah saya kesampingkan. Yang saya pertahankan sekarang ini 2 kali saya telah dirobohkan.
Yang pertama dan yang kedua, dan ini kembali lagi kemari. Sampai kapanpun saya pasti di sini. Bukan saya menghambat saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Saya hanya curhat sama kalian. Seandainya posisi saya ini terhadap saudara-saudara, mungkin saudara pasti melakukan hal yang sama dengan saya. Begitulah kira-kira, Pak. Ya, baik, Bang Manik. Karena Bang Manik juga masih bertahan di sini, tentu Bang Manik sudah melihat ya ada pembangunan yang telah dilakukan, ada pendirian seng, Bang ya. Iya. Kami ingin memastikan Bang Manik, karena kami melihat berkeliling tadi di sekitaran proyek tidak ada izin. Apakah Bang Manik pernah melihat sejak awal ada pelang izin untuk mendirikan bangunan di lokasi ini? Saya selalu juga memantau. Siapa tahu ada lowongan kerja, bukan lain tidak bukan. Dan saya lihat, saya mau tengok mau buat apa, mau bikin apa, izin dari mana, tidak ada. Makanya padahal bangunan itu berskala besar. Sekarang ada 2 titik di lahan kita ini, pas di samping-samping ladang saya itu. Baik. Cuman ya itu tadi, kalaupun saya salah, itu izinnya dari mana, luas yang mau dipakai berapa, mau bikin bangunan apa, saya nggak tahu. Dan saya pun takut melamar kerja ke situ seandainya saya diterima, karena itu adalah proyek siluman. Ya. Saya takut melanggar hukum, Pak. Baik, Bang Manik. Ini sudah kedua kalinya bangunan Bang Manik di sini dirobohkan. Terakhir apa yang ingin Bang Manik sampaikan ke pemerintah dan juga masyarakat di Indonesia? Harapan saya pada Pemprov, daripada Bapak membuang-buang uang untuk mengeksekusi masyarakat yang ada 2-3 orang yang masih bertahan, lebih baik Bapak bangun masjid, gereja. Nah, baru untuk masyarakat Indonesia, mohon supaya jangan terlalu mau ikut digiring opini oleh Pemprov. Hati-hati, bertanya, kenapa sampai bertahan banyak orang? Kenapa hanya suami istri berani menyetop pejabat tinggi di negara ini? Kenapa berani berteriak? Itulah, ini bukan urusan untuk hidup. Saya ini urusan untuk bertahan hidup. Kami sama istri saya, kalau pada saat yang begini, kami tidak takut mati. Yang kami takutkan hidup. Hidup nanti apa untuk makan kami besok? Apa yang mau kami tanami besok? Di mana kami tinggal? Apa untuk bayar listrik besok? Jadi untuk masyarakat Indonesia, bukan kami menghalang pembangunan support center. Cara-cara yang baik pasti hasilnya baik. Dari mana bisa kita terima keadilan yang kita dapat dari yang ketidakadilan? Bagaimana kita bisa mendapat kebaikan dari hal-hal yang tidak baik? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sebangsa tanah air, tolonglah sampaikan aspirasi saya ini. Andai ada pun orang pusat mendengar, tolong sampaikan, Pak. Saya tidak hoak. Saya tidak ada diganti yang telah digiring opini oleh Pemprov Su. Ini sudah dibayar, sudah diganti, sudah diajak berunding. Saya tidak pernah diajak berunding. Begitulah kira-kira. Baik, terima kasih Bang Manik. Kami doakan semoga yang Abang alami ini mendapat solusi dan pemerintah mendapatkan ganjaran atas apa yang telah dilakukannya, Bang Manik ya. Amin, izin Bang Manik, saya cabut kembali mic-nya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Bang Manik ya. Bapak, terima kasih banyak. Sampai jumpa Bang Manik. Sehat-sehat selalu. Ya, saudara, selain Manik, kami akan membawa Anda mewawancari masyarakat yang lain yang di lokasi ini juga. Ikuti kami terus dalam program eksklusif. Ibu, apa kabar?
Ibu Simatupang. Sehat Ibu Prasetyo. Ibu izin kami letakkan mic ya Bu di sini. Ya, hari Kamis ada pembongkaran secara paksa Bu ya, oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Seperti apa kondisinya Bu? Kemarin rumah saya dihancurkan. Inilah rumah saya dihancurkan. Saya dihalau sama Pemprov sama Satpol PP. Saya tidak dikasih masuk untuk melihat barang-barang saya di rumah ini yang mau saya keluarkan. Ternyata rokok saya hilang 5 bungkus. Diambil sama Satpol PP. Baru uang saya tak tahu tadi mana ini. Berapa jumlah uang Ibu yang hilang? Kira-kira 1 juta itu. Saya tidak tahu, saya mau mencari, nggak tahu tadi mana. Coba ngerinya mereka. Ada surat-surat berharga di rumah Ibu? Surat berharga nggak ada, udah sempat diselamatkan suami saya. Cuman uang saya kemarin saya taruh di mana, lupa saya. Jadi saya tengok nggak ada itunya lagi, tas saya di situ. Belum Jadi, lagi saya ituin. Ya, jadi setelah rokok Ibu hilang, ini bangunan sudah dihancurkan. Bagaimana jualan Ibu saat ini? Jualan saya nggak ada lagi lah. Masih tetap berjualan atau masih berhenti saat ini? Berhentilah, lihatlah nggak ada lagi yang mau saya jual. Habis cak mana? Tanaman saya tengok pisang saya hancur, mangga saya diambrukkan, ayam saya lihatlah Pak, anjing saya, angsa saya, kemana mereka semua itu? Nggak tahu lagi saya mau naruhnya di mana. Tapi meskipun setelah dihancuran ini, Ibu tidak berniat meninggalkan Tidak lokasi akan ini ya? berniat saya mau meninggalkan. Saya sampai titik dari penghabisan. Saya tetap di sini sampai hak saya diberikan. Ibu, apa alasan Ibu masih bertahan di lokasi ini? Saya beralasan bahwasanya ini tanah negara. Ini negara NKRI. Saya warganya NKRI. Saya berhak menempati tanah negara saya. Dan Ibu tahu juga bahwasannya ini bukan milik PT PN 2 Bu ya? Saya tahu. Ya Ibu, setelah ini Ibu tidak berniat pergi meskipun rumah, jualan sudah hancur. Dan saat ini masih banyak yang seakan-akan Ibu dan beberapa masyarakat yang masih bertahan merupakan penghambat, ingin menghambat pembangunan dari sport center. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Saya minta kepada masyarakat supaya melihat kenyataannya. Kami ini bukan menghambat pembangunan negara. Tidak. Karena hak kami belum dikeluarkan, belum diberikan. Makanya kami bertahan di sini sampai titik dari penghabisan. Walaupun nyawa saya taruhannya, saya rela demi untuk mempertahankan hak kami. Itulah jadi warga masyarakat Indonesia biar mengerti betapa ngerinya negara kita ini menghancurkan rumah kita tanpa ada sedikit pun mengganti apa-apa yang kita sudah dirusaki. Ya, Ibu. Mungkin bulan 9 di awal masa jabatan Gubernur Sumatera Utara akan habis. Dan kondisi yang Ibu hadapi saat ini merupakan bagian dari program yang merupakan gawean dari Gubernur Sumatera Utara. Apa yang ingin Ibu utarakan kepada Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, seandainya beliau melihat video Ibu ini? Saya mau Bapak Edi Rahmayadi ditahan, diproses, karena akibat dialah saya seperti ini. Dan kalian masyarakat jangan pilih dia lagi, karena dia tidak beres, tidak betul menjadi pemimpin Sumatera Utara. Itu saja permintaan saya. Ya, baik. Ibu, kami ambil kembali mic-nya. Kami doakan semoga Ibu sehat-sehat selalu Ibu ya. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Dewi Simatupang. Seperti apa testimoni ataupun perasaan yang saat ini mereka rasakan setelah tanggal 27 Juli 2023 hari Kamis, rumah-rumah mereka kembali dirobohkan. Ibu, apa kabar? Saya Prasetyo. Ibu, mohon izin boleh ditaruhkan di baju? Dijepitnya dibuka. Ini Pak. Jepitnya dibuka.
Oke, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Roslina Sihombing. Ibu Roslina, Ya. apa yang Ibu rasakan karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemarin kembali merobohkan rumah-rumah warga yang masih bertahan di sini? Yang kami rasakan, terutama saya sendiri juga ya Pak ya, mereka ini udah cukup kali ngapa terhadap masyarakat, tidak ada lagi kemanusiaannya. Kami bayangkan Bapak lah di sini kami udah tinggal seperti ini juga, kandang ayam saya di situ toh juga digusur. Ya. Rumah hari itu sudah digusur Pak dari sini, digusur lagi untuk kandang ayam pun digusur. Ya. Nah, jadi mereka hanya menggusur kami, diturunkannya juga eskalatornya itu traktor untuk menggusur. Jadi kami sangat-sangat tidak bisa mengapakan mereka. Jadi dalam hal ini kepada masyarakat yang menonton daripada video kami ini, kami bukan untuk mau bertahan di sini seperti mana selama ini pikiran masyarakat. Kami bertahan di sini karena kami tahu bahwa ini di luar HGU. Bukan di luar bukan HGU ini seperti mana yang dibicarakan oleh daripada Dispora. Nah, karena itulah kami bertahan di sini untuk mengapakan hak kami sebagai masyarakat di sini yang sudah lama kami mendiami di sini. Tolonglah diperhatikan dan jangan masyarakat itu selalu mendengar daripada pembicara daripada Dispora ataupun selama ini berita-berita yang beredar. Kami ini di sini sudah lama sebelum jauh daripada Sport Center, kami sudah tinggal di sini, Pak. Ya, baik. Ibu Roslina. Iya. Seandainya pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun Gubernur Sumatera Utara mendengar dan juga melihat apa yang Ibu sampaikan, apa pesan buat mereka? Kalau pesan kami kepada masyarakat ini Pak, gitu. Kepada pemerintah. Kepada pemerintah, tolonglah kami diperhatikan masyarakat ini. Kami bukan untuk menghalang-halangi daripada pembangunan daripada Sport Center. Kami sangat senang, tapi tolonglah kami dipikirkan. Selama ini selalu dibilang di situ, udah dititipkan daripada ganti rugi. Biar tahu Bapak Edi Rahmayadi yang terhormat, bahwa tanah ini kami yang ada di sini belum semua mendapat ganti rugi maupun pendataan. Kami tidak ada dapat pendataan Pak. Baik. Selama ini. Karena selama ini kami kan berladang menanam jagung, padi, jadi tidak ada tanaman yang keras. Hanya inilah Pak, baik, tanaman saya. Baik Bu Roslina, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi? Kalau mau saya sampaikan sama Pak Edi Rahmayadi, tolonglah Pak Rahmayadi, pikirkanlah kami masyarakatmu ini. Seperti mana Bapak selama ini bermartabat. Kalau saya pikir Bapak tidak bermartabat. Bapak sudah cukup berapa tahun Bapak jadi pemimpin daripada gubernur. Tidak ada pro kepada masyarakat Bapak. Jadi kalau bisa kepada masyarakat, apabila Pak Edi Rahmayadi lagi mencalonkan diri, janganlah dipilih. Karena dulu dia Pak, dipilih pun dulu Rahmayadi bukan karena masyarakat, tapi karena uang 50.000 dulu dibagi-bagikan dia. Hanya itu yang dibikin dia, didatang-datanginya dulu masyarakat, dibagi-bagikan uang 50.000 untuk membeli suara daripada masyarakat. Baik, Ibu, kami doakan semoga apa yang Ibu alami dengan masyarakat yang masih bertahan di sini mendapatkan solusi dan seluruh masyarakat dilindungi, Bu ya. Ya Pak, baru satu Pak, Satpol PP-nya itu supaya diperhatikan Pak di sini. Setiap mereka datang menggusur di sini selalu mencuri. Ini mangga-mangga ini semalam itu habis ini diambilin, dikantongin Pak. Iya. Iya, karena kami kan, saya lihat dari sana saya udah mengambil mangga mereka di sini. Ada juga yang melihat, Bu Ombing, mangga ibu sudah diambil katanya. Banyak Pak dicuriin di sini, mangga-mangga. Ya, baik Ibu, saya selalu Ibu Roslina, boleh saya ambil kembali mic-nya? Ya Pak, boleh Pak. Boleh. Baik, saya selalu Ibu ya, terima kasih. Dan kami sampaikan kembali kepada Anda saudara, bahwasannya tanah seluas 300 hektar di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, bukan merupakan milik dari PT PN2 bagaimana yang telah dikabarkan selama ini kepada publik bahwasannya mereka memiliki HGU, dan ternyata dalam investigasi yang kami lakukan, HGU yang mereka sampaikan ternyata hanya berupa SK 10. Investigasi terakhir kami,
kami menemukan bahwasannya ada beberapa lokasi yang dibangun di sini ternyata tidak memiliki izin, dan kami sudah mengecek langsung ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang. Seperti apa kelanjutan dari pembangunan sport center? Akankah masyarakat diberi keadilan, dan akankah sport center ini siap digunakan pada PON 2024? Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.